Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini, hari Jumat yang berkah, Ibu Layak, kita bisa berkumpul di ruang rapat SMK Negeri 1 Tarumanjaya dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurah dan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu, Dewan Guru SMK Negeri 1 Tarumanjaya, yang saya hormati Pak Afid, CGP angkatan ke-8, ya, yang dalam hal ini pada hari ini akan mensosialisasikan atau pengimbasan, kalau bahasa itu pengimbasan terkait tentang budaya positif, ya. Bapak Ibu, sebetulnya apa yang dimaksud budaya? Budaya itu tidak berdiri sendiri, tidak terjadi simsalabim, ya, seketika tidak. Awalnya itu kita memaksa dulu, ada aturan, kita paksa. Setelah terpaksa nanti terbiasa. Nah, setelah terbiasa itu diharapkan nanti jadi membudaya, sehingga muncullah budaya baru. Nah, tentu budaya baru ini adalah yang kita harapkan budaya positif. Nah, nanti makanya dalam implementasinya atau dalam penerapannya memang ada dipaksakan dulu, Pak. Ya, dipaksakan dulu melalui beberapa program kerjasama dengan wali kelas atau dengan guru yang lain. Nah, kemudian setelah dipaksakan nanti akan terbiasa, dan ini butuh waktu, ya. Nah, setelah terbiasa sekian lama, sekian tahun, nanti ujung-ujungnya akan jadi budaya. Contoh, kenapa anak-anak kita selalu kita bangunkan pagi hari? Awalnya kan dipaksa, ya. Ada yang marah dibangunin pagi hari, ada yang masih ngantuk, ada yang nangis, segala macam. Itu kan dari TK sebetulnya, kita memaksa, ya. Kalau ngitung tega, kita nggak tega sama anak kecil, ya, enak tidur di bangunannya. Nah, akan tetapi paksaan itu lama-lama akan terbiasa, sehingga ketika dia SD, SMP, SMK akan terbiasa. Pada saat nanti bekerja sudah bukan terbiasa lagi, sudah jadi budaya bangun pagi, sehingga dia berangkat ke kantornya tidak kesiangan, ya. Masuk jam 7, berangkat jam 7 kan pasti kesiangan. Nah, ini budaya, ya, itu yang disebut dengan budaya positif. Nah, nanti Pak Afid akan menyampaikan budaya-budaya positif apa yang nanti coba CGP 8 ini terapkan di sekolah ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan dampak yang baik bagi sekolah kita terhadap pengembangan budaya-budaya positif yang ada di sekolah, ya. Karena kita sadar bahwa anak-anak kita ini kan semuanya juga berproses, ya. Mungkin nanti masih sifatnya paksaan dulu, biasa, kemudian membudaya. Dan mungkin budayanya tidak akan terasa sekarang, karena kan ini bukan sesuatu seperti makan cabai yang sekarang makan langsung rasa pedasnya. Mungkin nanti kerasanya sama dia setelah lulus dari sini, atau nanti pas kelas 3 baru budayanya muncul. Tapi kebiasaan baik ini nanti bisa kita teruskan untuk adik-adik kelasnya. Saya rasa dari saya sebagai pembuka dan gambaran tentang budaya positif cukup sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu jadi ladang pahala bagi kita semua untuk kebaikan organisasi kita SMK Negeri 1 Tarumanjaya dan khususnya murid-murid kita. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak yang telah memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu
budaya positif yang kita terapkan dalam Bapak Ibu. Kalau kesiswaan kemarin zikir ya, nah itu merupakan salah satunya budaya positif, di mana budaya positif ini untuk meningkatkan kualitas siswa agar menjadi positif. Nah, ini saya artikan budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, bernalar kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Intinya dalam budaya positif itu mengandung nilai-nilai yang baik yang meningkatkan kualitas siswa itu menjadi bernalar kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 8 konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan keras dan sebagainya bersih. Dari 8 ini nantinya insya Allah akan terbentuk budaya positif, di mana dari nanti juga saya akan bahas tentang 8 konsep ini tersebut. Oke, yang pertama di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi, pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Dari sini paradigma baru kita mengacu kepada Kopi Pancasila, di mana Kopi Pancasila ini ada yang namanya di sini beriman, bertakwa, bertuhan Maha Esa. Yang kedua berkenan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Di mana dalam orientasinya mengamalkannya harus berpacu pada nilai-nilai Kopi Pancasila. Itu yang sekarang lagi dikerjakan di kurikulum Merdeka. Nah, miskonsepsi tentang makna kontrol. Mungkin di sini awalnya kita banyak beberapa guru maksud saya mengontrol ini baik ya. Padahal sebenarnya ada beberapa yang mungkin tidak seharusnya seperti itu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Suatu mengontrol murid sebenarnya baik, mungkin menurut kita kan, tapi ketika kita sering mengontrol anak itu jadi tidak bisa represi, gitu kan? Dan mungkin kalau saya itu adalah sesuatu yang baik, tapi ke depan itu tidak bagus. Seperti itu. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, terkadang di sini ya penguatan positif itu adalah berupa bujukan, oh kamu harusnya seperti ini, gitu kan? Nah, itu nanti kemudian hari itu tidak akan bagus. Tapi contohnya kamu harus belajar malam, ya kan? Nah, belajar malam itu kita kan selalu mengontrol bahkan nanti kebebasan dia dalam belajar itu nggak ada, ya kan? Oke, ini jadi patokan di pikiran dia, kalau saya mau pintar, saya harus belajar malam. Padahal dalam segi realisasinya pembelajaran itu ya harus di mana saja, gitu kan? Entah dia mau pindah siang, pagi, gitu kan? Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam mengangkat karakter. Jadi di sini arti kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam mengangkat karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk merasa. Jadi di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk murid-muridnya dalam hal tertentu. Apapun yang dilakukan dalam prima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kerja. Nah, di sini kadang kalau kita sama orang dewasa bersama, karena biasanya orang dewasa bahwa kamu ini harus seperti ini nurut sama orang dewasa. Nah, itu sebenarnya tidak seperti itu kalau untuk buat kontrolnya. Jadi takutnya nanti dia itu akan menjadi seorang pendosa, ya kan? Oh, saya nggak berumur di kontrol itu tidak bagus. Nah, selanjutnya bagaimana seseorang bisa berubah dalam paradigma stimulus respon dalam
Realis kebutuhan kita itu berbeda. Ya, kebutuhan kita setiap orang itu masih berbeda-beda, tidak sama. Lanjutnya, semua orang melihat yang sama. Nah, di sini dalam teori kontrol ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu sudah jelas. Nah, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Di dalam teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi intinya pandangannya berbeda-beda tentang diri setiap orang. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini semua perilaku kebutuhan tujuan. Nah, di dalam ini, ya mungkin di sini saya dibacakan intinya dalam teori kontrol ini. Yang tadi kita mungkin anggap bahwa kontrol ini bagus gitu kan. Tapi pada dasarnya kita menganggap kontrol ini sesuatu yang selalu kita paksakan terhadap murid. Nah, intinya di sini untuk teori kontrol ini kita bisa gambaran seperti ini. Nah, di sini disiplin positif. Kata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai. Disiplin merupakan salah satu cara melakukan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ancaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berlaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi inklusif bukan efektif. Jadi intinya kita sebagai pendidik itu wajib memiliki tujuan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin. Ya, kalau saya dimiliki dari motivasi dari dalam, bukan dari luar. Di sini ada nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nilai kebajikan adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku ras, agama maupun latar belakang. Ini di sini kita terlepas dari agama, dari mungkin ras, kayak model dia suku apa, itu tidak terlepas dari itu. Jadi nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati. Bahkan contoh, dia ini orang Jawa, dia orang Sunda, tidak seperti itu. Jadi terbebas dari suku-suku tersebut gitu. Nah, intinya nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama. Nah, ini adalah nilai kebajikan dari institusi organisasi. Di sini dari profil pelajar Pancasila tadi saya sudah katakan, beriman bertakwa pada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berpemikiran global, gotong-royong dan kreatif. Nah, ini dari IBO Primary Years Program atau PYP. Dia menyatakan nilai-nilai kebajikan adalah seperti sikap konkret, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, diri dan komitmen. Ini dari CIBO Primary Years Program. Yang terakhir ada the essential virtues willing moral intelligence. Nah, dia berpendapat bahwa nilai kebajikan itu adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Jadi dia dari nilai kebajikan yang dihasilkan oleh dari institusi. Nah, mungkin kita lebih arah kemari Bapak Ibu ya, karena di sini IKM ini kita lebih arah penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar tersebut, kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Intinya kebutuhan dasar sini, ya nanti saya jelaskan tentang kebutuhan dasarnya. Ketika sudah terpenuhi terhadap murid, insya Allah ya akan lebih bahagia dan lebih seimbang. Nah, di sini ada pun kebutuhan dasar manusia, ya. Di sini kita lihat yang pertama adalah bertahan hidup, ya ini yang paling penting, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa yang diterima. Yang ketiga, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini sebenarnya harus dimiliki oleh manusia, tidak hanya kita, tapi juga murid kita, ya. Makanya mungkin di sini kita harus paham dengan kebutuhan dasar dari siswa kita tersebut. Di sini saya jelaskan yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup adalah atau survival adalah kebutuhan yang
yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, ini adalah kebutuhan hidup ya, antara lain mungkin kita lebih makan, kesehatan, gitu kan, rumah. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, murid juga ya, di sini kebutuhannya juga ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk diterima, kita sebagai manusia ada kebutuhan untuk rasa diterima dan kasih sayang. Nah, kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk yang disayangi dan diterima meliputi kebutuhan yang akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dari dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian, yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Apa kita sadari manusia pun itu seperti ini. Bahasa kasarnya mungkin apa ya? Penghargaan, ya penghargaan. Jika kita mampu melakukan sesuatu, minimal kita ada aspirasi, aspirasi, ya kan, atau imbalan gitu kan. Nah, di sini kebutuhan ini berfungsi berhubungan dengan kekuatan menjadi sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui dan diprestasi. Keterampilan kita dikatakan oleh kita rasa harga diri, kemudian ini meliputi tinggal yang berharga. Ya, dia seperti itu, tapi penguasaannya pengakuan untuk atas kemampuan kita. Selanjutnya adalah kebebasan. Nah, ini kebutuhan akan pilihan. Kita sebagai manusia perlu adanya kebutuhan dasar ini bebas, ya kan? Itu juga mungkin yang diharapkan sama siswa. Makanya di dalam siswa itu, di dalam Hajari Wawancara, ada yang namanya kebebasan untuk memilih belajar. Jadi intinya di dalam Hajari Wawancara itu kita itu memberikan kebebasan belajar kepada siswa. Intinya kita tidak mau kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Tidak. Pada pembelajaran Hajari Wawancara, kita siswa itu disuruh bebas untuk memilih pembelajaran yang tentunya pastinya dengan yang kita berikan gitu kan. Dalam pembelajaran Hajari Wawancara itu biasanya kita harus lebih memihak kepada siswa dalam segi pembelajaran. Oke, lanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan untuk makin senang. Nah, ini selain kita siswa juga sama, ya wajib memberikan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, bagaimana dalam proses belajar pengajaran kita ini di unsur ini kira-kira mana yang akan kita mau terapkan gitu kan? Ininya udah pasti ya. Ini 5 dasar kebutuhan ini ada di diri siswa. Nah, di sini makanya kesenangan. Nah, bagaimana kita dalam metode pembelajaran kita memberikan metode yang menarik dalam pembelajaran mungkin kita bisa dengan game, bisa dengan dalam pembelajaran yang mungkin tidak terlalu monoton. Kalau saya kemarin itu saya selalu menerapkan speaking. Jadi sebelum belajar itu saya asal fokus dulu. Ya mungkin kalau di sampingnya kan saya gak musik yang mungkin seperti itu gitu kan. Saya juga sampai beli ini ya kan buat mungkin speaking. Kalau seandainya anak nari dulu, kalau nari joget dulu gitu kan. Nah, biasanya kalau jadi anak tuh dalam mengikuti pembelajaran kita, kalau dia udah senang tuh enak, ya kan? Kalau mengikuti, ya mungkin karena pembelajaran saya mungkin sekarang nggak panjang, mungkin yang 2 jam mungkin ya tinggal pilih aja sekali aja. SDG yang berarti menguji fokus. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghadiri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan kenal. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tingkat yang paling terendah, Ibu, ya, untuk motivasi perilaku manusia. Di mana perilaku untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Dan di sini adalah biasanya manusia itu pasti akan menghindari hukuman, ya kan? Anak-anak, kenapa kamu datang pagi? Sebenarnya, karena ya ini untuk menghindari hukuman.
tapi itu bisa dijadikan suatu semangat sebenarnya. Ya, mungkin kita di sini kenapa kita selalu on time gitu kan? Ya mungkin kita tidak mau untuk disalahkan, mungkin dihukum sama atasan itu. Perilaku motivasi atau manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang motivasi ini akan bertanya apakah yang saya dapatkan apabila saya melakukan yang mereka melakukan sebuah tindakan untuk kemudian dari orang lain menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Nah ini adalah sebenarnya tadi saya bilang ibadah dasar itu ya, bagi penghargaan ya. Penguasaan ini termasuknya kalau saya ibadah dasar itu ya ini aja Pak, lumrah gitu kan yang dimiliki oleh manusia. Karena pada dasar manusia itu memiliki ibadah dasar tadi yang saya sebutkan. Lanjut, nah ini motivasi yang paling tinggi adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini sifatnya dari internal, bukan dari diri. Kalau tadi kan menghargai dari orang lain, bahwa dia melakukan seperti itu dari orang lain. Nah, sedangkan di sini adalah dia menghargai diri itu sifatnya internal dari diri sendiri. Nah, di sini orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa? Seperti apabila saya melakukan ini. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah ini motivasi, ini adalah motivasi yang muncul dari diri sendiri. Ketika kita melakukan ini, efeknya buat kita. Ini mohon maaf Bapak Ibunya agak sedikit baik, jadi nggak apa-apa saya jelaskan gitu kan. Nah di sini nanti saya langsung aja ya. Nah ini adalah identitas gagal. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Belum ya Pak. Identitas gagal ini hukuman, identitas sukses, di bawah disiplin, konsekuensi dan restitusi. Nah ini kalau kita berpikiran, kalau seandainya kita selalu menghukum, ya kan, melakukan hukuman terhadap siswa, ini hasilnya tidak bagus, ya. Ini hasilnya tidak bagus. Yang dibagus itu adalah konsekuensi dan restitusi. Dimana kalau kita sering menghukum anak, ya nanti hasilnya ini akan di sini ada murid akan tersakiti. Makanya sebenarnya kalau pengambilan penyelesaian masalah, ya hukuman itu tingkatan dasar yang paling bawah. Ini yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang kedua konsekuensi, ya. Bahkan sesuatu yang harus terjadi tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang, korban diabaikan. Yang paling tinggi adalah restitusi. Maksudnya restitusi apa? Kita penyelesaian masalahnya nanti di sini saya akan jelaskan ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah segi penyelesaiannya. Lanjut ya. Nah di sini di mana kontrol kita. Nah di mana mungkin Bapak Ibu dalam segi pengajaran kita ada di nomor berapa? Ya kan? Mungkin Wadam dia ada di nomor berapa Wadam? Wadam? Siapa? Dalam 5 posisi kontrol, Wadam udah ada di mana nih? Dia ada kalau tanya nomor 2 Pak. 5. Manager. Nah ini sekarang saya bahas. Ini dalam segi menghukum, ini kata-kata yang sering dilontarkan terhadap guru atau siswa yang pertama, kartunya buat saya atau awas. Nah, sering begitu nggak boleh. Ini yang paling dasar menghukum. Ini efeknya kurang bagus nantinya ke siswa. Nanti siswa akan lebih menjadi seorang jadi pemberontak kalau bahasa itu ya. Nah ini kamu selalu saja salah, selalu yang pakai saya. Nah ini nggak boleh seperti ini. Ya. Nah ini kata-kata mungkin yang dari penghukum. Nah ini adalah yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah biasanya orang membuat ini sering melontarkan kata-kata ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya. Saya kecewa sekali. Ini pembuat rasa bersalah nanti kasarnya terhadap siswa apa? Sudah salah aja, jangan takutnya
ketemu lagi Pak. Udah salah aja ketemu dulu tuh Pak. Saya mau main kok dia. Saya kecewa. Ya kan. Makanya mau pakai ganti ya. Dengan tangan itu banyak-banyak. Oke siap. Thank you. Ya, berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Untuk mulai itu, ya. Ini adalah pembuat rasa bersalah. Ketiganya mungkin gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Ayo. Ya, itu mungkin tanpa kita sadari keluarlah ucapan-ucapan kayak kita seperti ini. Jangan. Nah, ini kalau teman, tempat iman, nomor 3 ada teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, kayak gitu. Ini tingkatan yang mungkin tadi posisi orang sebagai teman. Cuma nanti efeknya. Nah, ya, tolong Bapak udah tahu ya efeknya. Oke, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat bantu Bapak selama ini. Ya, ayo kamu gimana ayo? Padam. Urusnya saya makan nanti ya. Kan Bapak nih kemarin kamu udah lulus gitu kan? Boleh dari makan. Itu adalah 5 Bapak kita sebagai teman. Nah, sebagai pemantau, peraturannya apa? Nah, kita selalu memantau dia, memberikan kamu hari kamu sini pakai baju salah. Kira-kira bajunya apa? Itu sebenarnya kurang baik. Mungkin kita harus bertanya kan? Nah, ditanya dulu ya kamu kenapa pakai baju ini gitu kan? Jadi ajak diskusi. Nah, yang terakhir adalah manajer. Apa yang kita di sini kita ini tingkatan yang paling tinggi Pak, Bapak Ibu ya. Tingkatan paling tinggi di mana apa yang kita yakini. Nah, ini pertanyaannya apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu mesti memperbaikinya? Jadi kalau ada masalah, kita tanya dulu, gitu kan? Kira-kira perbuatan kamu salah nggak dengan keyakinan kelas? Gitu kan? Nanti kita bahas tentang keyakinan kelas di sini. Ini apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya kan? Jadi kita tidak langsung ngejudge anak itu langsung salah. Itu tidak, kalau sifat di manajer, kontrol manajer tidak boleh begitu. Makanya kalau di HRD itu dipanggil, dibolak-balik gitu kan. Sehingga kita apa yang kita sendiri yang memberikan jawabannya. Nah, ini keyakinan kelas. Saya kira Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di dalam pembelajaran. Nah, keyakinan mungkin kesepakatan ya. Tapi kesepakatan itu kita lebih disederhanakan lagi menjadi namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh laki dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukan beberapa murid yang masih dibingungkan untuk melakukan tindakan dan perbaikan disiplin. Dan mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Oke. Oh ya, Ibu. Oh ya. Nah, Bapak Ibu nih, ya dalam bentuk keyakinan kelas kita pertama sifatnya apa? Tadi mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu kita sifatnya dua arah. Jadi ya mungkin garis ini kesepakatan lah ya. Jadi sifatnya dua arah antara siswa dengan kita sepakat. Dan kalau kita peraturan biasanya biasanya satu arah. Udah kita tentuin deh. Ya kan nanti takutnya untuk buat pada saat pelaksanaannya, ya kan pelaksanaannya itu nanti kurang bagus di mahasiswa. Biasanya kita tidak boleh siswa tidak boleh HP, guru tidak boleh main HP. Jadi sama-sama soal perjanjian kesepakatan.
Ya. Nah, di sini keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat keyakinan. Nah, di sini saya mengambil sampel yang ada di materi ini ada kelas 1 ya. Kalau kelas 1 ini dia keyakinan kelasnya setiap anggota kelas perlu belajar. Ya, setiap anggota kelas perlu senang. Jadi maksudnya kalau saya bikin peraturan ini di dalam keyakinan kelas itu bahasanya lebih disederhanakan lagi. Mungkin peraturan kita mungkin kalau kesepakatan mungkin anak diwajibkan untuk belajar. Jadi diwajibkan untuk belajar, ya kan? Anak jangan harus lebih belajar gitu kan. Nah di sini kita buat kita lebih lagi setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi lebih bahasanya lebih disederhanakan lagi gitu kan, biar lebih apa ya, lebih bagus Bapak Ibu. Ini keyakinan 5 selalu bersifat positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Dan mungkin kalau di dalam kesepakatan siswa harus menghormati guru gitu kan, itu kan bahasa yang mendoktrin gitu kan. Nah bagaimana di keyakinan kelas ini bahasanya sederhana lagi. Nah kita tulis ini percaya dan menghormati orang lain barang miliknya. Dan di sini senantiasa membantu berkomitmen terhadap setiap tugas. Kan di sini berkomitmen terhadap tugas. Mungkin dari kesepakatannya siswa wajib melaksanakan tugas. Nah itu kata wajibnya lebih kita sederhanakan lagi. Kita buat ini siswa berkomitmen terhadap setiap tugas. Berarti kalau kita sudah seperti ini, insya Allah siswa juga sudah paham. Nah di sini yang terakhir segitiga restitusi ya. Ini mungkin sebenarnya pembelajaran ini yang menurut saya yang sering kita alami ya dalam penyelesaian terhadap siswa. Nah ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih menjadi individual, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah di sini ada namanya menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, terus validasi tindakan salah. Di sini akan saya bahas lagi ya. Nah, segitiga restitusi. Yang pertama si 1 menstabilkan identitas. Nah, di sini bagian dasar segitiga bertujuan mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar aturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar namun ada benturan. Nah, coba contoh pertanyaan. Biasanya kalau ada anak berbuat salah itu, kita jangan langsung aja sebagai guru. Kita tanya, jadi kita buat dulu menstabilkan identitas. Misalkan kalau dia ada tambah sekolah, ada tambah ya, tambah langsung kelas. Nah, itu kita jangan langsung, wah kamu salah ya, kamu nggak boleh seperti ini. Nah kita jangan seperti itu. Kita tanya dulu. Kita namanya segi yang pertama menstabilkan identitas. Nah di sini berbuat salah itu kan tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Nah kita ngomong dulu, ya udah kamu terlambat dan gitu kan. Ini ya udah berbuat. Contoh kita ambil yang lebih sederhana apa yang kita katakan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita jangan menganggap itu salah dulu gitu kan. Nah kita lebih mengajukan pertanyaan tidak ada manusia yang sempurna, nggak apa-apa gitu kan. Untuk hari ini kamu tidak merasa yang mungkin untuk melakukan sebuah kesalahan gitu kan. Nanti jangan melakukan seperti itu lagi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ketika dia sudah ya di sini kalau pertanyaannya adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Kamu pasti punya asal mengapa melakukan ini. Jadi pada tindakan yang salah kamu ditanya kira-kira mahasiswanya ketika dia terlambat sekolah kira-kira perbuatan itu salah atau enggak gitu Bapak Ibu. Jadi
Jadi ditanya dulu gitu kan. Selanjutnya segitiga resolusi menanyakan keyakinan. Nah di sini kita dari model ini menyatakan bahwa kita berdasarkan termotivasi secara internal. Dan di sini adalah contoh-contohnya. Ketika dia mau berbuat salah, kita balikin lagi. Ya, kira-kira kamu tahu nggak keyakinan kelas bahwa perbuatan yang kamu lakukan itu salah, gitu kan? Terus apa nilai umum yang kita telah sepakati? Kira-kira nilai apa nih yang telah kita sepakati kalau kamu itu berbuat salah? Jadi cari penyelesaiannya dia sendiri Bapak Ibu. Jadi kita itu hanya sebagai manajerial. Jadi ketika anak-anak itu salah, jadi dia yang cari penyelesaiannya. Karena contoh gini, ada anak yang kantor sekolah, kita tanya dulu, kita kasih identitas yang tadi itu contohnya, ya. Jadi kita, Pak Yuda nggak apa-apa kamu kosannya yang hari ini telat, tidak apa-apa, ya kan? Karena emang saya yakini semua anak itu tidak sempurna. Jadi jangan dikasih gagal dulu, jangan kita ambesin tuh. Nah kalau kita ambesin itu pendukung udah kecewa, repot. Nah yang kedua, kita tanyain sama dia, kira-kira kamu lambat ini perbuatan yang benar dan salah. Jadi biar dia yang mikir gitu kan. Wah ini salah Pak, oh iya salah. Yang ketiga, kira-kira perbuatan salah ini nggak sama keyakinan kelas, ya kan? Wah keyakinan kelas ini kita kan disiplin gitu kan, wajib masuk setelah ini gitu kan. Pokoknya disiplin lah gitu kan. Kita benturin sama keyakinan kelas kita gitu kan. Ketika dia sudah mengaku salah, kita benturin. Oh berarti ya tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Yang terakhir, dia yang cari solusinya. Nah kalau kira-kira kalau seandainya kamu seperti ini, bagaimana cara penyelesaian kamu? Jadi jangan kita yang ngasih tahu, besok. Jangan kita yang ngasih tahu masalahnya. Jadi dia sendiri Bapak Ibu. Jadi misalkan ya berarti kalau begini saya akan lebih pagi pada tanya. Kita cuma ngasih apresiasi. Nah itu adalah jawaban yang kamu, itu jawaban yang saya pegang kamu. Jadi kita itu hanya sebagai apa ya, manajerial, tanya-tanya aja, tanya. Kita maju ke pertanyaan aja. Jadi yang jawab dia semuanya. Dia ngakuin kesalahan dia, terus cara memperbaikinya dia juga gitu kan. Nah kita hanya pegang aja. Oh berarti kamu sudah tahu permasalahannya, ya udah saya pegang omongan kamu. Besok yang seperti ini, kayak gitu kan. Jadi kita pegang aja. Nah dan keyakinan kelas tadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lebih enak dalam pembelajaran, kalau saya sih biasanya lebih slide ya. Ketika saya belajar itu saya ngasih slide dulu nih. Nah ini keyakinan kelas kita, ya kan. Jadi sebelum belajar itu kita tampilin dulu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas gitu kan. Jadi anak-anak itu wabah tidak boleh kenapa ya. Anak-anak itu biasanya udah siap gitu kan. Nah baru saya melakukan suatu pembelajaran atau mungkin kalau ada yang pakai laptop, anak-anak kayak itu bacain aja sebelum belajar, bacain dulu keyakinan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, ya kan, menjadikan ruangan kelas yang kondusif gitu kan. Terus kan menjaga kebersihan membuat ruangan yang nyaman gitu kan. Jadi kalau kita bacakan insya Allah nantinya anak-anak juga sudah lebih paham apa yang gitu kan. Pembelajaran kita nantinya akan kondusif. Biasanya nggak tahu yang mungkin kalau di TKS mungkin bisa nekok. Saya di TKS coba. Emang kalau di ini saya pernah ngomong ya sama pihak TGP. Pak, ini saya SMK ya Pak Saudara. SMK ini agak sulit untuk melakukannya. Pak, ini adalah teori. Dari sudah banyak dilakukan sama orang. Ketika tidak sama, berarti bukan teorinya, mungkin orangnya. Saya ditanya begitu Pak. Jadi orangnya, bagaimana semua kita untuk memakai teori tersebut gitu kan. Selanjutnya ini, nah saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya berharap Bapak Ibu untuk memberikan kembali dan diskusi pada kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mungkin silakan ada yang mau kita diskusikan yang sama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak
kadang yang disampaikan itu tidak sesuai kadang dengan yang kita laksanakan. Kadang contohnya kayak saya di swasta kan, kadang kalau swasta kan nggak bisa milih bocah. Kadang kita menerapkan yang model begini, bocahnya begini. Kadang ngebatin di sini kan, ih bocah gitu. Nah itu saya lebih tertarik sebenarnya emang yang manajerial. Cuma kadang, nah itu makanya saya balik lagi kira-kira nih menurut Pak Apip dan rekan-rekan teman guru di sini, guru itu sebaiknya itu disegani, ditakuti atau disenangi. Itu yang jadi kadang jadi problematika kita gitu. Itu yang saya selalu gimana sih sikap saya gitu, terlalu baik kayak gitu namanya, terlalu ini ya. Makanya saya pernah sempat dibilang sama guru senior gitu, kalau nanganin anak tuh tarik ulur lah, ya jangan perlu tarik, jangan perlu diulur gitu. Kalau diulur jadi masalah besar, kalau ditarik ke kitanya nanti gitu. Nah itu mungkin kalau dari saya itu dulu Bang ya, mungkin barangkali bisa buat bahan diskusi. Yang baiknya tuh kira-kira guru sosoknya tuh yang masuk di SMK tuh yang kayak gimana, disegani atau ditakuti. Karena kalau emang ditakuti, panas kabur bocahnya. Nah itu misalkan kan gimana? Tapi ya balik lagi kita akan diskusiin kira-kira yang pas buat di SMK kita itu seperti apa sosoknya. Barangkali saya juga pengen belajar seperti itu buat ke depan yang lebih baik. Demikian diskusi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan tentang Pak Abdi, Bapak Ibu. Ya, silakan dulu. Waalaikumsalam. Sepertinya tadi hampir sama dengan apa yang dipikirkannya Pak Abdi ya. Cuma ketika tadi ditampilkan 5 posisi kontrol itu, tadi kan Pak Abdi nanya, Bapak Ibu ada di posisi mana gitu. Nah, kalau saya lihat di situ hampir saya ada semua, tinggal tergantung nanti kondisi masalahnya ada di mana gitu. Biasanya saya urutannya dari yang 5, 4, 3, 2, 1 itu. Jadi kadang kalau yang 5 posisi kontrol tadi. Nah, saya nggak tahu itu adalah manajer pemantau kita, tapi pola-polanya itu kan kita tanya dulu, kamu kenapa begini, kan begitu, belajar bicara dulu gitu. Nah, sekali 2 kali begitu lagi, dia ada lagi, akhirnya kita naik tuh ke level 4, 3, 2 sampai akhirnya menghukum gitu. Karena kalau tidak ditegaskan gitu, ya kayaknya emang perlu, akhirnya kita ancam, kamu nggak berubah, kamu keluar gitu kan. Akhirnya sampai pada di posisi hukum seperti itu gitu. Nah, kalau tadi tanggapannya, kita sebenarnya ada di posisi mana yang harus guru yang baik itu. Nah, menurut saya ya memang melihat kondisi permasalahannya. Kalau permasalahannya masih ringan-ringan saja, ya kita bisa jadi guru apa tadi, ada 3 ya? Kayak gimana ya? Sebagai guru perlu ada gitu ya, disegani juga ada, disegani ada, ditakuti juga memang kadang-kadang perlu gitu kita sebagai guru. Jadi
harus kita faktor yang harus kita utamain. Jadi gini, karakter siswa itu bukan hanya dari segi sikap ya, tapi keadaan. Makanya kalau di guru SD itu dulu saya kan paham. Wah, kadang-kadang kita mungkin yang lupa akan hal itu. Kita menjadi guru kelas itu atau menjadi guru itu ketika dia anak itu lambat langsung marah, ya kan? Apa kita tahu latar belakang dia gitu kan? Latar belakang dia mungkin ada mungkin buat dia orang tuanya mungkin maaf di rumah bukan ngomong gitu kan. Terus mungkin dia tidak punya motor buat kemari gitu kan. Nah itu sebenarnya harus kita pahami, ya kan? Makanya tidak tadi yang 5 hukuman apa yang 5 posisi kontrol itu kita harus bertindaknya seperti apa? Makanya bertindak dari itu yang lebih bagus Bapak Ibu. Jadi intinya kita menanyakan dulu posisi dia. Dan mungkin kita buat ini untuk wali-wali itu wajib mengetahui ya tentang karakter siswa kita sendiri. Kalau di SD mungkin udah paham tuh anak kelas pelajaran Senin sampai Jumat dia terus ya. Udah ya, jadi udah paham banget gitu kan. Nah ini yang pada dasar kita yang paling dasar itu adalah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita wajib memahami karakter siswa. Siswa ini keadaannya seperti ini, dan siswa ini karakternya seperti ini gitu kan. Jadi ketika nanti kita memberikan suatu penyelesaian itu bisa teratasi. Tadi dikatakan lagi bahwa pertama oke lah Pak, kedua ada ketiga. Nah ketiga kita betul kita tetap kita memberikan penyelesaiannya jangan kita gitu kan. Kita kan di sini ada yang memberikan, ya kan. Kita memberikan pelayanan ke dia, kita arahkan ke dia, nanti tinggal dia memberikan keputusan apakah itu diteruskan atau lanjut atau seperti apa. Karena itu kan sesuai dengan peraturan sekolah, ya kan. Kalau sudah ditentukan sama peraturan sekolah, anak itu misalkan ada S3 ya mungkin sifat itu kan dalam prosesnya itu banyak Bapak Ibu, ya kan. Prosesnya banyak, jadi kita tidak harus tidak merasa disalahkan nantinya, karena sudah mengalami beberapa proses yang panjang. Kena kuat, dan nanti mengambil keputusan itu aja lagi kita ke BK atau ke siswaan. Nah, terkait masalah ini kadang miskonsepsi tentang maknanya Bapak Ibu. Jadi guru kontrol mengontrol murid gitu kan. Kontrol itu kadang-kadang lebih memantau, bukan kontrol evaluasi ya, pasti bagus ya. Jadi lebih memantau terus nih. Nah, jadi bukan pengembangan, jadi berbeda. Kalau itu kan namanya mungkin lebih jauh arah evaluasi nanti ya. Ya, mengontrol kayak di sini dikatakan pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Jadi dikontrol kamu harus ini. Nah itu yang kontrol tidak boleh gitu Bapak Ibu. Jadi memaksakan dari sini waktu dampaknya guru sudah mengontrol dalam siswa kalau demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol yang guru bersifat dasar untuk murid. Nah intinya kontrol yang kita itu gini. Kamu punya contoh kita terlalu aja ya Bapak Ibu. Begini, pokoknya kamu dapat nilai 80 kanan. Kita kontrol lagi. Kontrol dalam belajar dan semacam itu sudah kita kontrol. Jadi kita mengontrol itu bukan masalah kontrol, jadi kamu harus mendapatkan nilai 80 itu. Ya kontrol kita kontrol nih. Kayak kontrol belajarnya kita paksa terus Bu. Kita paksa peradaban pokoknya dia 80. Kak belajar Kak ini Kak, ini Kak, gitu kan. Itu yang harus tidak boleh. Jadi anak itu nanti tumbuhnya itu akan berbeda menjadi apa ya? Karena sini dikontrol, jadi akan lebih banyak berpelanggar gitu kan. Nah itu. Terus intinya di sini, ya di sini ada makanya di sini berpikiran kalau nanti bagaimana seorang bisa berubah dari praktik stimulus memang buat pendekatan dari kontrol. Nah di sini kata kontrol ini kita menjelaskan bahwa realitas kebetulan berbeda, ya kan. Setiap orang menjadi gambar berbeda. Ini kan kalau kita berpikiran Pak kontrol harusnya begini. Padahal setiap orang itu memiliki kebutuhan berbeda. Jadi intinya kita jangan terlalu memaksa dalam segi pengontrolan. Boleh mengontrol tapi jangan terlalu memaksa Bu. Nah seperti itu. Jadi intinya kita memberikan kebebasan. Makanya di dalam segi 5 dasar ini ada yang namanya kebebasan. Tapi kebebasannya seperti apa? Kebebasan mungkin yang kita tidak terlalu
terlalu diekspresikan lebih sama oleh anak gitu kan. Ya mungkin ada tanggapan dari teman-teman ya. Pak, ada tanggapan dari teman-teman? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama yang terkait dengan posisi kontrol ya. Ada satu peribahasa Bapak Ibu. Tidak ada bumbu yang cocok untuk semua masakan. Artinya apa? Setiap masakan itu bumbunya beda-beda. Kalau kita paksakan satu bumbu untuk semua masakan, Aneh. rasanya jadi nggak karu-karuan. Begitupun posisi kontrol kita ya. Sebenarnya kalau melihat tahapannya, pada awalnya itu kita berada di posisi 5 dulu sebetulnya. Ketika kasus pertama kali, kita itu pendekatannya posisi manajer dulu. Kasusnya terulang, naik ke posisi, jadi grade-nya jadi turun, kayak gigi mundur gitu. Nah terakhir 3 kali itu anak nggak bisa juga kita luruskan, maka posisi penghukuman. Artinya kita sudah kasih pendekatan, kita sudah ajak bicara sebagai teman, kita juga sudah benturkan sama aturan, tapi tetap saja masih dikurangi. Nah berarti faktor hukuman artinya kan aturan tetap harus ditegakkan gitu. Ketika memang sudah SP3, kan harus keluar. Jadi bukan berarti dibalik dihukum dulu. Jadi sebetulnya pendekatan dulu sampai pada terakhirnya adalah tetapi sebaik-baiknya hukuman adalah balik lagi ke restitusi Bapak Ibu. Bagaimana hukuman itu bisa mengembalikan kesadaran siswa. Dia bisa menyadari kesalahannya, dia bisa memperbaiki kesalahannya, itu sebetulnya. Jadi tadi Pak Hamid kurang menyambungkan ke restitusinya. 5 posisi kontrol itu betul ada di penghukuman, tapi penghukumannya itu bisa mengembalikan kesadaran siswa untuk menyadari kesalahannya dan bagaimana cara harus memperbaikinya. Gitu. Mungkin Pak Hamid juga harus bisa tunjukkan contoh yang kasus anak berantem kancingnya lepas gitu. Jadi di situ ada. Kemudian terkait dengan ilusi itu minimum maksudnya sebetulnya teman-teman. Sekarang memang bukan zamannya lagi kita sebagai guru itu kamu harus gini ya, kamu harus gitu ya, sudah tidak modern, itu yang disebut ilusi, makanya jadi delusi sebetulnya. Jadi kita bukan pada posisi mengontrol murid, karena kan dulu ingat nggak kita katanya anak itu seperti kertas putih yang kosong. Ingat apa pemahaman itu salah ternyata. Jadi bukan kertas kosong, anak itu sudah punya coretan di kertas itu. Tinggal coretannya itu yang kita betulin. Kenapa demikian? Kan anak itu sudah punya bakat, sudah punya cita-cita, sudah punya keinginan, sudah punya pemikiran. Nah, tinggal yang itunya yang kita arahkan. Kalau kosong berarti kan nggak punya pikiran, nggak punya cita-cita. Itu baik berarti. Nah, jadi konsepnya sekarang itu bukan murid itu bukan kertas kosong, tapi murid itu kertas yang sudah punya coretan. Tinggal coretannya itu yang kita bentuk. Makanya sekarang ada istilah bahwa guru itu adalah pelukis masa depan siswa. Itu saja Pak tambahannya. Bapak Ibu mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin mempertanyakan tentang masalah karakter sisa. Kadang-kadang memang kalau yang sudah kesalahannya sudah tertera ada poin-poin di tata tertib itu memang bisa dilakukan dengan hukuman. Terakhir ya, pertama pendekatan dan juga segala macam. Bagaimana dengan karakter siswa ketika kita mengajar dan anak itu tidak memperhatikan? Nah, saya ingin solusinya gitu. Padahal kita udah bikin pembelajaran itu semenarik mungkin, tetapi tidak ada ketertarikan siswa itu untuk mengikuti pelajaran kita. Bahkan sering dia main HP. Padahal kita udah semenarik mungkin gitu kan. Nah, itu caranya mengatasinya gimana tuh? Menurut Pak Afif Bahtiar dan yang lainnya gitu. Iya. Bapak Ibu ada yang mau menanggapi tentang permasalahan Pak Ujang?
kurang mendengarkan kita pada saat mengajar. Alangkah baiknya kita harus membuat anak tersebut aktif ya, aktif dalam pelajaran kita. Contohnya kasih pertanyaan ke semua siswa, pasti nanti bakalan suka dalam pelajaran kita, maksudnya kayak gitu. Bukan masalah gak suka, tapi apa ya? Nggak mendengarkan kan? Belum fokus maksudnya gitu. Artinya kan Tapi pelajaran ketika dia pelajaran yang lain, misalkan praktek atau mengenal, itu baru semangat gitu. Iya, tapi kalau ketika kita menjelaskan materi, maksudnya kurang gitu. berarti materi Pak Ujang harus lebih menarik lagi. Mungkin ya metodenya Pak Iya. Ujang. Iya. Metode pembelajarannya kan ada sistem diskusi kan, dia ada problem yang Iya. mungkin kayak gitu. Metodenya kali ya. Iya, metodenya. Saya tambahkan lagi ya, mungkin tadi di situ kita lebih menarik lagi untuk menyampaikan pemaparan teori gitu kan. Di sini saya baru juga pembelajaran namanya berdifferensiasi ya, diferensiasi gitu kan. Dari mana pembelajaran tersebut itu kita harus namanya berbasis konten ya. Jadi anak-anak itu sebenarnya lebih milih nih. Kita tanyakan dulu kebutuhan siswa tersebut gitu kan. Maunya seperti apa sih gitu kan. Jadi ketika kita sudah sepakati bahwa anak tersebut itu pengen seperti ini Pak, jadi kita sepakati jangan ada hal-hal yang pokoknya berbeda singkat apa. Jadi ketika sudah sepakati itu bahwa itu adalah kemauan dari siswa gitu kan. Nah terkadang memang anak tuh lebih banyak sepakat itu mengambilkan fokus jadi video gitu, karena anak tersebut biasanya lebih senang gitu ya Pak dibanding metode ceramah gitu kan. Dan mungkin seperti kadang-kadang kalau metode ceramah itu kalau dengar itu ini dari 100 atau 90 paling sekitar 30 yang masuk. Tapi ketika kita visualisasi, wah itu luar biasa. Kita tentang yang karena Gen Z ini luar biasa itu kan bangun itu sampai mau WC dah ya Pak ya. Jadi berkaitan dengan visualisasi semuanya gitu kan. Makanya kita sebagai guru ya wajib sebenarnya perlu mengadakan metode pembelajaran yang sangat menarik yang mungkin nggak hanya soal filosofi, bagaimana mungkin dalam bentuk permainan dan bentuk tadi saya bilang tadi kita ngasih fokus dulu nih karena SD itu sebenarnya perlu ibu ya, bukan hanya kita saja. SD itu perlu karena sebelum belajar doa misalkan ya doa habis doa dan segala macam untuk fokus sudah coba kayak kemarin kita udah belajar tuh tetap sekali selamat pagi tetap sekali, selamat siang tetap 2 kali, selamat sore tetap 3 kali, selamat malam saja malam enggak ya gitu kan. Jadi itu ngerti fokus dulu ya. Terkadang dalam pembelajaran waktu saya di guru penggerak itu ya nggak hanya kita ngomongin juga gitu kan. Dulu udah pada fisik, tapi si BPGP nya itu si pemateri langsung ngomongin gitu ya. Bapak itu tepuk tangan sekali, langsung fokus tuh berhenti, yang ngomong itu berhenti gitu kan. Jadi emang dari kita ya dari kita bagaimana kita bisa menguasai kelas tersebut itu. Ya intinya dengan metode apa untuk mengasah fokus anak gitu kan. Kebetulan saya kan pernah ngajar yang cewek itu siapa? Yang cewek yang kelas TKJC yang agamanya non. Masih ya? Iya, cewek. Tapi semua fokus nih kita ajarin, dia lagi main HP sendirian. Saya Islam semua. Yang namanya Pak Dodi waktu itu, yang ada Pak Dodi pernah ngomongin. Terus yang ada di kelas TKJ yang cewek ini yang TKJ 11 itu 11 TKJ apa? 11. Iya. Iya sih. TKJB ya. Francisca. Jadi kita ajarin fokus yang lain nih, itu doang satu gitu. Kita bingung kayak. Oke gini Pak, mungkin penunjangnya tuh terlalu fokus ke materi kali ya. Enggak, kita mencoba bertanya, tapi jawabannya tetap di materi. Kalau saya kadang gini nanyain di bocah, kenapa ini nggak masuk? Ada bahasanya, oh ada bercandanya juga. Dari situ udah mulai ramai tuh, udah mulai dilempar. Oke, coba kita fokus ke materi baru. Jadi bocah tuh lebih banyak bercanda sama diajar materi.
sedikit dihajar lagi gitu karena jadi nggak full di tentang materi anak sekarang ya kalau saya lihat. Kebanyakan ceramah. Tapi kalau satu orang yang main HP, HP-nya ambil aja. Nah, itu bisa kayak gitu. Kalau depan, itu dia. Atau selesai pembelajaran diajak ngobrol. Kalau bapak ibu antepin tuh anak main kerja, main. Iya. Kalau cuma satu orang mah gampang, ambil aja. Kita yang bersikap Pak Ujang. Iya. Jadi biar yang lain juga jadi pembelajaran. Itu dari Pak Afif, dari Pak Afif, dari Bu Mei. Soalnya saya tuh mengalami kemarin kejadian di bengkel gitu, anaknya asik aja di pojok main HP sama gitu. Kamu ngapain? Ternyata lagi WA-an kan sama temennya, janjian pulang bareng karena motornya. Jadi dia satu motor beda kelas gitu. Ya udah taruh di depan. Ketika HP-nya taruh di depan, udah fokus dia. Ini sama vokal yang agak keras juga tuh pasti anak-anak fokus gitu. Saya pernah tuh main. Coba yang di depan maju ke sini, saya nggak absen. Udah lari rapper gitu. Jadi agak dinaikin juga intonasi gitu. Ya itu kan banget ya. yang tadi dikatakan bahwa memang 3 karakter itu kita memang harus punya. Bisa. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, Kalau itu. memang satu orang itu rese, udah kita buat sampel aja nih. Kita tegasin aja gitu. Iya. Kalau jam Iya. kamu nggak bisa fokus, kamu keluar. Kalau saya Iya. begitu, nggak kerjaan kan keluar. Buat contoh aja besok kan kerja PR semua gitu. Makanya jadi Buat pertanyaan anak-anak saya aja. itu gini tuh yang tadi saya bilang, itu kan kita bisa jadi apa saja. Cuma saya mengenalnya setiap anak tuh pasti mengenal sosok. Contohnya mengenal sosok nih, misalnya anak TKR kenal sosok Padam yang modelnya cool, gimana yang diem, kayak saya yang bawel. Pasti kenal sosok, nggak mungkin yang model cool kayak Padam atau ajakin gini segala ngobrol sama dia. Aneh jadinya. Saya punya mana Om? Hah? Saya gimana? Saya belum tahu. Nah itu tadi yang saya bilang sosok. Karena gini Bu ya, saya juga kan ngerasain namanya ngajar dari tahun ke tahun kayak gimana ya model anak seperti apa. Saya merasakan nggak terlalu lelah ketika saya mendisiplinkan anak-anak ketika belajaran. Misalkan dulu kan karena belum diingetin kan, nggak bisa ngikutin, saya suruh hukum, terus ditabok segala macam. Itu kelas emang langsung. Ya itu sih menurut saya sih ya, itu benar-benar bisa ngikutin sih. Cuman ke sini kan ada ya nggak masuk gitu resikonya. Bocah setiap pelajaran saya ada yang nggak masuk gitu. Terus panggil sini saya juga adaptasi model-model kayak gitu. Ya memang. Cuman lelah banget kok. Karena anak zaman sekarang itu, contoh kayak adik saya ya, semakin dia ditekan, kalau anak zaman sekarang, semakin dia tuh bener kata Pak Afif tuh kayak semakin cari berontak, cari cara agar dia tuh nyaman gitu, karena dia udah tahu siklusnya seperti apa. Wah, bukannya cari gua harus kayak begini, tapi dia tuh cari cara untuk menghindari itu dengan cara yang menurut dia tuh nyaman aja gitu, bukan belum tentu benar. Dia evaluasinya tuh kadang-kadang nggak ada gitu. Nah, maka dari itu juga saya kadang bertanya apakah saya harus keras, karena kan tadi kan dibilang nggak perlu ada tekanan gitu kan, sedangkan tadi budaya itu kan ada sedikit penekanan. Dan di sini kalau ya merdeka itu kan jangan sampai ada paksaan atau segala macamnya. Ya anak milenial sekarang itu memang kebanyakan apa sih namanya ya, lingkungan sekitarnya juga mempengaruhi sikapnya dia sendiri juga. Nah yang jadi pertanyaannya juga itu juga bagaimana? Apakah kita harus seperti yang tadi Pak Abdi tanyakan, apa kita harus ikhlas apa gimana, atau kita harus tegas, harus terlihat galak agar supaya si anak itu tahu, karena ada beberapa karakter anaknya. Bahkan ada satu kelas yang memang, karena kan kita nggak bisa nentuin nih anak pintar semua. Ada beberapa sekolah tuh yang pintar-pintar di kelas unggulan, yang kurang pintar yang bermasalah di kelas ini. Nah, itu kan kayak ini ya kayak gitu-gitu. Nah, kadang-kadang ada satu kelas yang isinya anak-anak nakal semua kayak begitu. Dan berarti kan itu kita harus menciptakan ketegasan di situ. Apakah ketegasan kadang-kadang yang anak zaman sekarang tuh kayak saya pernah, kalau kita semakin tekan gitu ya, kamu mau ngapain gitu ya, mau pakai tas, kan mau pulang Pak, lah udah pulang sendiri, beneran pulang, nggak pernah yang langsung kayak gitu, udah saya pulang, nggak pernah ngerasa ya saya Pak nggak jadi gitu ya. Jadi mereka tuh sekarang udah kayak yang nggak pakai cara yang harus begini juga, tapi
apa sih namanya, kita juga kalau didiemin aja juga ngelunjak juga kan. Itu tadi pertanyaannya ikut ke Jadi Pak Afid, jadi begini Pak Afid. Kalau anak zaman sekarang itu, kalau dia salah, berbuat salah, kita tegur, itu dia nggak merasa berpikir bersalah. Nah, itu yang jadi permasalahan. Nah, bagaimana cara anak itu bisa dia itu agar bisa berpikir ketika dia salah? Nah, berarti kan di situ harus ada pembinaan. Nah, ini harus kita ciptakan pembinaannya seperti apa. Nah, ini harus jadi PR bagi kita kan gitu. Agar anak itu ketika dia bersalah, dia merasa gitu, oh ini salah saya, gitu. Bukan merasa benar gitu. Maksudnya saya gitu. Jadi segitiga restitusi ini termasuk teori kaum saya, Bapak Ibu, teori yang bagus. Jadi ketika anak itu salah, jadi anak itu yang mengakui, anak itu yang menyelesaikan. Nah, maksud gitu. Kalau seandainya mereka tidak segala macam, ya, jadi kita Harus ada pembinaan. Kita pasti kan udah tahu ya, kita tahu buktinya ya, oh anak ini kata tawuran ya, kita udah tahu buktinya, ya kan, tapi masih nggak ngaku gitu kan. Dan mungkin di situ pembinaan seperti itu, ketika kita sudah mencapai puncak akhir pembinaan, ya mungkin kita bisa serahkan ke dunia konseling yang mungkin metode dia lebih ada gitu kan, dalam mengatasi pembinaan yang lebih gitu kan. Nah tadi intinya pada saat penyelesaian teori segitiga restitusi ini, menurut saya lumayan gitu Pak, lumayan bisa menyelesaikan gitu. Ini tuh Pak, kalau tadi dia lebih, nggak bisa nih, udah kita berserahkan sebagai lembaga mungkinnya guru dunia konseling yang mungkin dia mempunyai cara sendiri. Itu sih Pak. Ya seperti saya, nanganin anak saya ya Pak, ya nomor mekanik C. Saya berusaha banget untuk tidak, ya kan. Lepas juga akhirnya kan? Akhirnya lepas juga. Iya, maksudnya saya kan karena perkembangan, Iya. saya nggak mau yang kekerasan segala macam. Cuma coba ngomong kenapa nggak ngelakuin itu, kan udah tahu aturan segala macam bapak udahlah ngomong. Terus laporan dari BK, Pak anaknya ada lagi tahu rokok. Besok lagi ada laporan lagi, kan kadang suka bagaimana ya, ngomong ini atau yang kenapa lagi kamu gitu. Kayaknya saya sebenarnya lebih ada kerugian kembali, bukan cuman karena dari Pak Abdul mungkin tidak bisa